Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal 1 ayat 16. Demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan hidup manusia adalah agar hidup lebih berkualitas. Tapi hidup yang berkualitas tidak terlepas dari bagaimana relasi sosial kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang terhubung satu dengan yang lainnya. Dan hal itu juga dapat ditunjukkan di dalam penerimaan kita terhadap orang lain. Siapa yang tidak senang jika dirinya mendapatkan penerimaan dari orang lain? Rasanya sangat mudah kalau kita yang menuntut penerimaan dari orang lain. Tapi bagaimana kita menerima orang lain? Apakah keinginan kita untuk diterima sama dengan keinginan kita untuk menerima orang lain? Bacaan Alkitab kita hari ini dari Kolose 1 pasal 16 mengajarkan kepada kita bahwa Paulus kepada jemaatnya di Kolose pun mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini dasarnya adalah Kristus. Dan Kristus mati agar dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Kristus kita semua ini adalah saudara. Tidak ada sekat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat menerima orang lain yang ada di sekitarnya. Dan hal ini juga diimani oleh jemaat di Kolose. Mereka mewujud nyatakan kasih persaudaraannya dalam keseharian mereka. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini, tapi mereka sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Hal itu tampak di dalam Kolose pasal 1 ayat 4-5a. Karena iman, mereka mengasihi. Jadi, iman itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Karena di dalam Ibrani pun dikatakan iman tanpa perbuatan sia-sia, iman tanpa perbuatan mati. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Dan hidup di dunia ini itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Di penerimaan itu untuk siapapun. Kasih itu untuk siapapun. Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah melalui salibnya. Dalai Lama pernah mengatakan, "Where ignorance is our master, there is no possibility for peace." Kata Dalai Lama, ketika kita sudah tidak peduli, maka tidak ada lagi perdamaian. Karena Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah dan sesama, bahkan Kristus juga sudah mencontohkannya di dalam kehidupannya, maka mari kita juga turut menerima sesama kita sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan kita, agar kita menyatakan damai sejahtera Allah bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Biarlah kami dapat menerima sesama kami seperti Engkau merangkul kami. Biarlah kami juga dapat semakin berhikmat agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.